Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan tetap menyaksikan perdebatan yang seru masih di Who Wants to Be the President. Pemirsa, Anda masih bersama Who Wants to Be the President dan kontestan kita malam hari ini adalah Bapak Sofian. Oleh sebab itu, kalau selama mereka di DPR, dengan segala hormat saya kepada kawan-kawan yang ada di DPR itu, masih mementingkan kelompok, pertarungan yang ada di DPR sekarang dalam menggolkan berbagai undang-undang, itu adalah merupakan suatu pertarungan kepentingan kelompok, bukan pertarungan untuk kepentingan nasional. Kalau itu, coba kita lihat, dikembalikan ke Bamus, Bamus ke Pleno, Pleno ke Bamus. Akhirnya kapan mau selesai? Pemilu sudah mau datang. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mustahil, dan itu kemungkinan tidak kecil, bahwa pemilu itu juga nanti bisa tertunda kalau mereka masih bermain dengan cara-cara seperti ini. Ya, bagaimana Anda mau menindak anggota DPR coba sebagai presiden? Bukan, kita kan buat mekanisme peraturan permainan di dalam DPR. Sekarang ada enggak kemauan mereka untuk melakukan perbaikan? Kalau hanya presiden yang ingin melakukan perbaikan, tentu tidak bisa. Tapi kita pun akan mengajak, mari kita berikan penjernihan kepada seluruh rakyat, termasuk DPR. Kalau memang mereka hadirnya pun hanya hadir pleno menentukan siapa yang akan mau di-impeach, presiden mau di-impeach ataupun mau dipertahankan hanya hadir. Kalau ada rapat-rapat lain tidak pernah hadir, kenapa harus dipertahankan itu sebagai wakil rakyat? Ya, bagi saya itu tidak wakil rakyat. Tapi Anda sebagai presiden tidak bisa memecat orang DPR yang tidak punya. Saya tidak akan pecat. Itu bukan wewenang saya. Nah, terus bagaimana caranya? Oleh sebab itu, presiden akan mengupayakan sebagai eksekutif. Inilah yang saya bilang itu tadi, supaya anggota-anggota DPR ini pun dipilih oleh rakyat. Mari kita nanti pilih rakyat itu dengan cara yang fair. Selama ini kan dengan money politik. Jadi disebut dengan manikrasi, demokrasi secara uang. Saya tidak mau membuat suatu prediksi, tapi tidak kecil kemungkinan. Coba saya kasih 1 menit, bahwa partai-partai politik ini akan tambah ganas, bukan hanya lagi mementingkan nanti kampanye ataupun serangan fajar, tetapi menyogok orang-orang yang kerja di KPS. Dan ini akan berbahaya, hadirin sekalian. Jangan biarkan nanti ini dilakukan oleh mereka. Oke, mungkin ada panelis yang ingin bertanya soal ekonomi. Kalau misalnya Anda tiba-tiba dalam perjalanan kampanye Anda bilang mau berhenti, saya nggak mau jadi presiden aja. Kira-kira kalau yang sekarang siapa yang Anda akan pilih presidennya? Siapa orangnya yang cocok untuk menggantikan Anda yang mundur itu? Saya tidak melihat kepada figur tertentu. Saya sudah bilang tadi, saya akan membela prinsip. Selama prinsip kebenaran, kejujuran, bebas dari KKN, siapapun orangnya, walaupun dia tidak pernah punya trik, walaupun dia tidak ikut di dalam menggolkan atau mendorong roda reformasi, walaupun dia tidak ikut berjuang di zaman kemerdekaan, walaupun dia tidak ikut di dalam apa yang disebut dengan menggerakkan reformasi ataupun ekonomi Indonesia ini, kenapa kita tidak pilih? Ya, kita jangan merasa bahwa saya lebih berhak untuk jadi presiden. Saya tidak. Siapapun orangnya, yang penting kriterianya. Apakah dia punya kriteria jujur dan dia mampu? Dari manapun orangnya harus kita pilih. Itu kalau kita mau bicara jujur-jujuran. Tapi kan ada kepentingan. Saya terus terang tidak punya kepentingan yang disebut dengan kepentingan kelompok, sehingga saya pun, kalau siapapun jadi presiden, selama itu adalah dipilih oleh rakyat secara demokrasi, tidak ada jalan untuk kita untuk menolaknya, hadirin sekalian. Jadi premanisme itu karena apa? Pemimpin yang jadi presiden-presiden yang lewat itu karena mereka mencoba mempertahankan dengan cara premanisme. Inilah yang sebenarnya kembali nanti Indonesia ini pesimis. Kapan lagi kita akan mulai? Setiap ada orang-orang datang dari luar, selalu dikatakan, Anda itu jangan bermimpi, ini Indonesia, Bung. Justru Indonesia mari kita rubah. Ini kenapa kalau ada orang-orang dari luar sudah tamat, apa dikasih Pak? Di PTN dulu. Mereka hanya dikasih untuk tugas yang sebenarnya adalah merupakan suatu tugas-tugas yang sekunder. Gajinya itu lebih besar orang yang diimpor. Kenapa? Hadirin sekalian. Kenapa? Karena sistem dan manusianya sudah tidak betul lagi. Ini yang harus kita perbaiki. Kalau setiap ada orang dari luar negeri. Tapi kenapa kalau Anda datang dari sini, pergi studi banding? Studi banding apa? Studi banding kalau Anda mau jujur. Di sana kalau ada sesuatu kerusakan, jatuh kapal terbang atau pesawat, apa yang disebut yang kereta api, dia mundur, dia menterinya, transportnya. Dulu tahun 4 tahun yang lewat, menteri yang disebut menteri pertanian, menteri kesehatan di Jerman mundur karena apa? Karena yang mati itu hanyalah kambing. Coba kalau di sini mati orang yang mati Pak biar tahu orang. Jangankan mundur, kalau tidak dimundurkan tidak bisa. Jadi kalau datang orang yang bawa ide-ide seperti itu, Anda jangan bermimpi Anda datang dari luar. Jadi kapan lagi mau kita rubah? Jadi saya You sebagai presiden sudah siap dengan orang-orang itu sebagai kabinet.
Oh, saya kira di luar negeri itu banyak orang-orang siap untuk pulang tanpa melihat dari mana dia punya background. Saya hadirin sekalian, saya coba kumpulkan ada orang-orang yang dulu dikirim tahun 65-an ke Eropa. Saya sebagai ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia di Belanda, saya undang pembicara. Apa dibilang orang? Kenapa Anda undang itu, orang yang dulu dikirim di zaman ini? Saya bilang, kenapa? Anda mau datang silakan, tidak mau datang jangan sampai mau memaksakan pendapat. Belum apa-apa, Pak. Dia belum jadi presiden. Itu sudah memaksakan pendapatnya kepada saya. Kenapa? Kita ini selalu melihat kalau ada sesuatu terlalu stereotip. Ini penyakit kita, mari kita rubah. Dan ini bisa dan harus bisa, hadirin sekalian. Oke, boleh saya gantikan topik sebentar, Pak. Tadi sudah begitu banyak soal demokrasi dan politik ya. Saya mau tanya kembali soal ekonomi. Ya, tadi Anda putar sana sendiri, tapi nggak sampai ke esensi masalahnya. Anda tadi bicara APBN. Minyak, ya, minyak sebagai masukan. Kemudian apa kedua dan ketiganya ya? Tapi mungkin Anda jawab setelah break setelah ini ya. Baiklah pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Who Wants to be the President akan segera kembali dengan tanya jawab yang akan semakin hangat antara Pak Sofyan dan juga para panelis dan juga akan didebatkan penonton di studio. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Who Wants to be the President dan Bung Sofyan. Sebelum ada pertanyaan dari audiens, Anda bisa menjawab pertanyaan dari rekan saya. Secara ringkas sebenarnya kita ini termasuk yang buminya yang paling termasuk kaya, satu di antara yang kaya di dunia ini hadirin sekalian. Termasuk juga apa yang disebut dengan bidang pertaniannya. Tapi kalau kita melihat ya bagaimana sedihnya kita kemarin itu terpaksa kita mengimpor beras. Bagaimana kita mengekspor karet, kemudian mengekspor minyak, baru kita impor lagi hadirin sekalian. Padahal itu adalah barang kita. Kita ekspor kayu, kemudian kita impor lagi. Ekspor impor itu kerja kita. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan dalam jangka panjang bahwa sebenarnya siapa yang lebih berhak untuk menentukan belek ataupun kebijakan yang ada kaitannya dengan ekspor impor itu. Kenapa orang di luar yang menentukan berapa harga? Oke, Bung Sofyan. Sekarang kita kasih kesempatan buat audiens. Mungkin dari mahasiswa dulu. Anda yang kuning. Yang kuning. Silakan. Silakan. Pertanyaannya cukup 2 saja. Jangan lebih dari 2 dan singkat tapi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Hamid dari FEUI. Tadi Bapak bicara masalah premanisme, law enforcement dan hal sebagainya. Kita tahu bahwa sekarang ini parpol pun menerapkan cara-cara premanisme untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertanyaan saya, Bapak pun jadi tadi lupa ya bahwa politik itu adalah kompromi, Pak. Artinya Bapak tidak bisa seenaknya saja membuat kebijakan-kebijakan yang setidaknya untuk kepentingan Bapak ataupun untuk demi negara ini. Kita bicara banyak legislatif dan eksekutif juga di sini. Nah, terus kemudian kedua, ada kebijakan akademis juga itu sangat bertentangan sekali, Pak, terkadang dengan realita yang ada di masyarakat. Kalau Bapak tahu ya, dalam perekonomian pun banyak kebijakan pemerintah sebenarnya itu tepat, Pak, seperti menaikkan BBM dan semuanya. Tapi kenapa masyarakat pun sekarang menuntut hal-hal yang lain? Dan terakhir, ini yang paling konkret yang kita minta dari mahasiswa. Cukup 2 aja. Itu one pertanyaan, Pak. Tadi hanya sebuah brief aja. Pertanyaannya 1. Dalam 100 hari pemerintahan Bapak nanti ketika kabinet sudah terbentuk, apa yang akan Bapak lakukan mengingat begitu banyaknya keterpurukan di Indonesia? Dan apabila Bapak nanti tidak mampu menyelesaikan masalah Indonesia dalam 100 hari pemerintahan Bapak, apakah Bapak bersedia mundur? Dan apabila Bapak masih tidak mau mundur, apakah Bapak bersedia mahasiswa memundurkan Bapak dari pemerintahan Bapak? Terima kasih. Oke, Bapak silakan. Sebentar, Pak. Terima kasih. Bung Sofyan, ditampung dulu. Terima kasih, langsung kepada masalah. Sebenarnya apa yang Anda katakan tadi. Nama Pak. Nama saya Bambang Suyanto dari Jakarta Utara. Apa yang Anda katakan tadi memang sedikit sekali menyentuh apa yang dikehendaki oleh rakyat pada saat ini. Tapi tidak apa-apa, 20% sudah cukup, ya kan? Tetapi yang masalahnya sekarang rakyat ini sudah tidak percaya dengan partai, tidak percaya dengan pemimpin seperti Anda itu, ya kan? Kemudian kalau seandainya apa yang Anda katakan tadi bisa terlaksana, tadi 20% sudah bagus. Tapi kalau seandainya tidak bisa terlaksana, apa sanksinya? Tidak hanya turun saja, karena kalau Anda tidak bisa melaksanakan apa yang Anda katakan, berarti penipuan berat kepada rakyat, perlu dipidana. Siapkah Anda dipidana? 1. Yang kedua, saya tujukan kepada TPI bahwa panelis ini supaya seru, saya sangka kurang pas. Saya minta
empat yang duduk itu, 1 dari mahasiswa, 2 dari LSM, 2 dari LSM, misalnya dari Kontras atau LBHI atau Wardah Hafid, ya, gantian. Kemudian yang ketiga tokoh partai. Yang keempat tokoh dari eksekutif. Apa itu wanita, apa itu pun laki-laki. Itu nanti akan ramai. Tapi kalau hanya pengusaha begini, jangan lupa presiden itu bukan pengusaha, bukan penguasa. Presiden bukan penguasa, ya kan? Presiden itu adalah membawa amanat. Bukan penguasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin langsung Pak Sofyan, masalah kompromi dan keterpurukan. Ya, saya kira kompromi itu kan relatif. Sekarang kan apakah kita akan kompromikan kalau itu menyangkut masalah-masalah prinsip yang bersifat namanya fundamental? Apa kita akan kompromikan kalau itu sudah menyangkut kepentingan bangsa? Apakah kita akan kompromikan kalau orang sudah terpidana kemudian dibolehkan lagi tidak ditangkap? Apakah kita akan kompromikan kalau itu memang disalahgunakan oleh yang jelas-jelas itu secara formil betul itu adalah sudah legal. Tetapi secara material, oleh sebab dalam hukum juga ada kebenaran yang disebut dengan formil, kebenaran yang material. Selama ini kita para juris-juris dengan segala hormat mereka yang di penegak hukum ini selalu mementingkan kebenaran yang disebut formil saja, walaupun dia yakin yang dia katakan itu tidak betul, ya, dia yakin bahwa apa yang dia katakan adalah tidak betul, tapi toh itu akan dipertahankan. Ini tidak bisa kita pertahankan hadirin sekalian, harus kita rubah. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana, apakah siap mundur? Saya pikir ini suatu konsekuensi. Setiap orang mengatakan, saya dari awal tadi kalau Anda ikuti, saya akan katakan apa yang saya perbuat, dan saya perbuat apa yang saya katakan. Jangan hanya mundur hadirin sekalian, bahkan siapapun akan siap dihukum. Ini konsekuensi logis daripada kalau orang mau perjuangkan. Karena dia berjuang bukan untuk pribadinya. Kalau memang tidak bisa harus mundur. Tidak mau mundur harus dimundurkan. Tidak perlu harus ribut-ribut kita demonstrasi. Selama ini kita belum pernah di Republik ini diberi kesempatan kepada orang yang betul-betul, kalau menurut saya itu, yang ingin membersihkan negara ini tanpa kepentingan, kecuali kepentingan nasional. Kalau 100 hari itu, yang pertama tentunya akan diadakan apa yang disebut dengan pembentukan kabinet. Kabinet ini kalau bisa kita ambil masukan. Ya, setelah kabinet, nanti masalah hukum, kalau bisa memang supaya diamandemen sehingga bisa nanti apa yang disebut dengan pembuktian secara terbalik supaya uang-uang yang transit ada di luar negeri ini, hadirin sekalian, dan orang yang sudah betul-betul salah dan kita proses menurut hukum. Kita cukup sebenarnya tanpa pinjam kepada IMF, hadirin sekalian. Potong semua itu apa yang disebut dengan kepentingan-kepentingan di dalam APBN yang tidak primer, itu hanya sekunder, hadirin sekalian. Masa saya uang kopi seorang gubernur harus saya bayar dengan uang saya sebagai taxpayer? Kalau dia minum kopi dibayarnya dengan uangnya sendiri, jangan dengan uang saya. Artinya jangan terlalu banyak, bikin yang normal. Kalau kita punya di KBRI, seluruh KBRI kita sampai sekian banyaknya, kita bisa potong. Di Prancis kita punya 2 perwakilan, satu untuk UNESCO, satu untuk KBRI Prancis. Kenapa harus boros? Beberapa negara di luar negeri hadirin sekalian itu hanya mempunyai 1 untuk 4 negara, 5 negara, 6 negara. Kenapa kita tidak contoh? Kita wajibkan nanti semua pejabat diwajibkan memakai mobil dinas adalah buatan made in Indonesia, kalau itu pun ada. Jangan dipaksa hadirin sekalian. Mahasiswa nanti akan pergi ke hutan berontak apabila tidak lakukan. Itu pun kalau hutan masih ada di Indonesia, Bung. Pak Bambang, rakyat tidak percaya. Ya, saya kira kita jangan generalisir itu jangan kita pukul rata. Seperti kalau ada Polri yang salah, jangan di Polrinya yang disalahkan, oknumnya. Ini juga begitu. Rakyat tidak percaya sama siapa? Apakah semua pemimpin partai itu pencuri? Saya tidak setuju. Masih ada orang pemimpin partai yang tidak pernah kriminal, tapi ada juga pemimpin partai yang sudah kriminal. Baiklah Pak, begitu. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena segmen berikut ini Anda akan dapat juga berinteraksi dengan Pak Sofyan melalui telepon. Jangan kemana-mana, tetap bersama Who Wants to be the President. Pemirsa, terima kasih sekali Anda masih bersama dengan kami Who Wants to be the President, dan nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang mengenai panelis. Ya Pak Bambang, kalau misalnya Anda perhatikan dari episode pertama kita, itu panelis selalu berganti-ganti. Ya, pernah dari LSM, pernah dari mahasiswa juga, dan Bapak ini sebetulnya bukan pengusaha, budayawan ya. Kebetulan aja sial dia pakai dasi gitu. Ya, disangka pengusaha, tapi beliau adalah budayawan, dan kita akan coba terus untuk merotasi ya, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dan mungkin Hanafi sekarang saatnya untuk menerima telepon dari pemirsa di rumah. Ya. Halo, selamat malam.
Malam. Dari siapa? Marung. Di mana? Cibinong. Oke, langsung aja Pak. Terima kasih TPI. Begini, tadi Bapak itu ngomong bahwa siapa saja asal baik bisa memimpin dari luar negeri, dalam negeri, ya entah dari mana-mana lah gitu, dia bilang gitu. Pertanyaan saya, belum bertanya. Sekarang ini kan tampil pemimpin-pemimpin yang mengaku mantan narapidana. Bisa singkat aja Pak? Ya, dan sebagainya. Langsung pertanyaannya Pak. Bapak, apakah pantas orang-orang yang mantan narapidana ataupun sekarang masih dalam tahanan, dalam pemerintahan Bapak nanti itu wajar jadi pemimpin, jadi sok pahlawan lagi? Menurut Bapak, apa pantas seperti itu mereka walaupun kaya raya, pandai dan sebagainya? Oke, itu aja. Terima kasih Pak ya. Oke, dan satu pertanyaan lagi. Halo, selamat malam, Huan Subidi Presiden. Halo, selamat malam. Halo. 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 Assalamualaikum. Terputus sepertinya. Mungkin langsung bisa jawab Bung Sofyan. Ya, Pak Marun dari Cibinong, saya kira apakah pantas? Saya jawab tidak. Bukan hanya saya yang akan menjawab tidak pantas. Saya kira semua orang yang cinta kepada tegaknya keadilan di Republik ini harus menjawab itu tidak pantas orang seperti itu. Apalagi orang itu sedang terpidana. Oleh sebab itu kalau kita lihat di Kongo, waktu terjadi kemarin perubahan, mereka membuat satu perundang-undangan, orang yang sudah terpidana dan itu sudah diputuskan, itu tidak bisa lagi naik ke pengadilan tinggi. Demi untuk kepentingan apa? Kepentingan nasional di Kongo. Kita juga bisa merubah hadirin sekalian, biar jangan hukum itu dipermainkan. Kesimpulannya, tidak pantas, bukan hanya tidak pantas, itu cacat hukum Pak. Tidak perlu didukung. Jangan biarkan negara ini dipimpin oleh seorang orang seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan kedua dari pemirsa. Halo, selamat malam. Ya, halo. Nggak ada. Terputus lagi ya. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan membacakan hasil polling ya Hanafi ya. Kira-kira Bung Sofyan punya intuisi berapa persen yang Berapa persen kira-kira yang berharap? Bagi saya sebenarnya masalah persentase itu adalah masalah yang katakanlah itu bukan prinsip bagi saya. Yang penting saya sudah sampaikan, saya punya ide yang ingin saya melihat Indonesia ini bisa berubah kalau memang bisa dirubah. Kalau memang nanti manusia masih banyak yang punya pemikiran ataupun hati nurani, tidak membela figur seperti yang ada sekarang ini, figurisme yang mengarah kepada vested interest telah membawa Indonesia ke lambang kehancuran. Ini akan merupakan satu awal dari berakhirnya republik ini apabila kita diam. Jangan didiamkan. Oke. Baik, dan pemirsa, Hanafi, sudah ada di tangan saya hasil pollingnya. Yang pertama nih. Yang ragu-ragu? Yang ragu-ragu itu 8% Pak. Ya. Dan yang berharap Anda untuk menjadi presiden 34% dan sisanya tidak berharap 58%. Bagaimana tanggapan Bung Sofyan terhadap hasil ini? Ya, saya kira ini kan masalah polling. Polling itu kan kalau si Clinton waktu ditanya setelah debat, dia termasuk orang tidak percaya dengan polling. Saya bukan mau memperkecil underestimate nilai polling, tapi begitupun kita hargai. Polling itu adalah bagus, ya. Tapi polling itu juga sebenarnya adalah tergantung kepada situasinya, siapa yang kasih polling. Makanya semua hasil angket itu tergantung siapa yang diangket, siapa yang mengangket. Saya kira itu. Oke, kalau gitu. Dan terima kasih pemirsa juga buat audiens yang ada di studio. Kami juga memohon maaf apabila kita tidak bisa menampung semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan terima kasih pemirsa untuk 1 jam kebersamaan Anda bersama kita di Huan Subidi Presiden. Dan semoga acara ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa gagasan adalah sama pentingnya dengan sosok seorang presiden. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bung Sofyan.